para pembicara yang luar biasa hebat dari Universitas Padjadjaran udah kita lihat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu dan juga para pejuang PTN ya, kalau di GO disebutnya. Ada nuklir, ada Berdasara, kalau untuk yang spesialis jadi leader lah gitu di Indonesia. Nah, ini contoh nih yang sudah exchange begitu ya, di antaranya ke Cina dan juga ke Hiroshima. Lulusan Fakultas Farmasi Unpad sudah terrekognisi secara internasional. Ini pengalaman bekerja di BPPT, teman-teman mahasiswa ikut program risetnya, kemudian ini di perusahaan BUMN, di PTBA. Adik-adikku yang saya banggakan, Pak Irfan ini alumni Ganesha Operation juga ya, Pak Irfan ya. Jadi beberapa mata kuliah di kami ini dosen pengajarnya adalah dari luar ya. Ini dosen pengajarnya dari Belanda, satu orang, Profesor Johan Karman. FEB itu sekarang kita alhamdulillah untuk subjek economics dan econometrics masuk ke dalam kategori 500 besar dunia. Boleh nggak ikut dua-duanya? Jawabannya adalah tidak boleh ya. Silakan kalian tentukan mau pakai nilai UTBK atau mau ikut ujian mandiri. Doa saya semoga berhasil semua nih untuk adik-adik bimbingan belajar GO ya. Sukses! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu dan juga para pejuang PTN ya, kalau di GO disebutnya. Semoga sehat-sehat selalu hari ini. Baik, saya Alfia Hasana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini walaupun last tapi but not least ya, terakhir tapi tidak least gitu. FEB itu adalah, langsung aja nih ya, saya share screen. FEB itu termasuk fakultas yang sosiomaniora yang terbesar lah, yang ada di Unpad seperti itu. Jadi kita tuh sebetulnya FEB itu lahir besar itu seumur dengan Unpad gitu. Jadi begitu Unpad lahir ya FEB lahir, karena memang salah satu fakultas yang ada di FEB yang ada di Unpad gitu ya, bersamaan lahir. Dan kita juga keluarga besar, ada 20 profesor di situ, ada mahasiswanya juga paling besar yaitu kurang lebih 4.682 student body kita. Karena kita punya 19 prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau berdasarkan departemen, kita dibagi 3 departemen, yaitu Departemen Akuntansi, Ilmu Ekonomi, dan juga Departemen Manajemen dan Bisnis. Sebetulnya info tentang FEB juga bisa adik-adik lihat di websitenya FEB ya, www.febunpad.ac.id. Nah, untuk program studi mungkin yang tertarik ya, artinya program studi apa saja sih yang ada di FEB gitu ya. Kalau berdasarkan, kita pembagian program studi itu berdasarkan departemen. Jadi untuk Departemen Ilmu Akuntansi kita punya 2 prodi diploma 4, yaitu Akuntansi Perpajakan dan Akuntansi Sektor Publik. Sementara untuk S1 di Departemen Ilmu Akuntansi itu adalah S1 Akuntansi, untuk S2-nya Magister Akuntansi, dan ada profesi di situ 1 tahun, lalu kemudian ada juga program Doktor Ilmu Akuntansi untuk S3. Untuk Departemen Ilmu Ekonomi kita tidak ada sarjana terapan ataupun program diploma 4, tetapi kita punya sarjana S1 itu ada 2, yaitu Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam. Lalu untuk S2 juga kita ada 2, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Ekonomi Terapan, dan untuk doktornya kita punya Doktor Ilmu Ekonomi. Nah, untuk Departemen Bisnis, Manajemen dan Bisnis kita ada 2 program diploma 4, yaitu Pemasaran Digital dan Bisnis Internasional. Kita ada 2 juga program studi S1 dan yaitu Manajemen S1 dan Bisnis Digital yang sekarang ini sangat naik daun dan dilihat semua pendaftarannya itu selalu meningkat dari tahun kemarin. Lalu kemudian kita juga ada 3 program magister untuk di Departemen Manajemen Bisnis dan 1 program doktoral di Doktor Ilmu Manajemen. Untuk akreditasi, FEB itu sudah lebih dulu akreditasi di ABES 21 yang bermarkas di Jepang, dan sekarang ini kami sedang mempersiapkan untuk laporan Kaizen, karena memang dia review apa sih manfaat akreditasi internasional, pasti siswa SMA belum tahu ya kenapa gitu. Jadi kita menjaminkan kualitas pendidikan kita kepada lembaga yang memang mengelola itu, lalu kemudian kita melakukan review. Nah, review kita sifatnya adalah untuk dalam rangka continuous improvement. Nah, itu biasanya sih manfaat dari kenapa kita harus ada akreditasi internasional. Termasuk diantaranya FEB itu juga melakukan akreditasi terhadap ISO, lembaga ISO yang mungkin udah kenal. Selain untuk dalam negeri, pastinya kita di BAN PT dan Lambemba. Kita juga anggota dari EPBS dan anggota dari ESCSB. Untuk yang sekarang kita juga sama dengan Fakultas Hukum, kita sedang melakukan akreditasi untuk FIBA, dan juga kita sudah akan melakukan akreditasi untuk ESCSB. Kita rencananya mau beberapa akreditasi internasional seperti itu. Dan yang terakhir itu kita mendapatkan predikat
fakultas yang mendapatkan predikat zona integritas. Artinya kita termasuk fakultas atau lembaga institusi yang memang di situ disebut sebagai wilayah bebas korupsi, wilayah bebas dari korupsi seperti itu. Ini memang diberikan oleh lembaga Kementerian Aparatur Negara atau PAN gitu ya. Dan ini itu satu-satunya fakultas di ekonomi di Indonesia yang mendapatkan penghargaan sebagai wilayah dengan predikat zona integritas. Untuk Unpad sendiri, kita tahun ini itu masuk ke dalam kriteria peringkat 11 garis dunia untuk THE, Times Higher Education, dan untuk FEB itu sekarang kita alhamdulillah untuk subjek economics dan econometrics masuk ke dalam kategori 500 besar dunia. Jadi bila adik-adik ada yang masuk ke prodinya ilmu ekonomi, itu harus berbangga karena di situ dia masuk ke dalam 500 besar dunia. Itu salah satu prestasi kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk kampus, untuk FEB ini sebetulnya kita ada 4 kampus, tapi untuk S1 dan 4 tentunya di Jatinangor. Kita ada gedung LID, di belakang foto saya itu adalah gedung LID, itu adalah gedung di mana nanti adik-adik kalau alhamdulillah diterima di FEB Unpad, itu kuliahnya di gedung LID. LID itu adalah gedung Lambda, Epsilon, Alpha, dan Delta. Seperti itu. Lalu kemudian kita juga ada gedung di Pati Ukur, di Jalan Japati, dan juga di Jalan Hayam Muruk atau Cimandiri. Nah, kenapa saya masukkan di sini MKBM dalam presentasi saya? Karena mahasiswa FEB itu paling eager to join program Kampus Merdeka. Dan mereka paling adaptif sekali terhadap dunia global dan dunia usaha. Jadi mereka tuh paling senang, paling cepat ikutan yang namanya program-program yang ada di Kampus Merdeka. Termasuk diantaranya magang. Sehingga kemudian setiap tahun mahasiswa kami itu selalu magang, selalu meningkat jumlah magangnya dari 2021 ke 2022. Sehingga tidak heran kemudian berdasarkan review yang kami lakukan, mahasiswa FEB itu masa tunggunya setelah lulus kuliah itu adalah kurang lebih hanya 6 bulan. Sebelum mendapatkan pekerjaan pertama. Ini salah satu yang kami pertahankan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat bahwa lulusan kami itu sebisa mungkin bisa diterima oleh dunia industri dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan setelah mereka lulus. Untuk internasionalisasi, kita cukup banyak partner kita, ada 35 universitas, kemudian 16 negara, almost all over the world gitu ya. Dan program-program kita itu banyak sekali, termasuk diantaranya terakhir. Kenapa? Karena kita memang sudah ada kantor internasional sejak tahun 2010. Nanti saya balik lagi ke sana. Sebelum itu saya sampaikan juga tentang kemahasiswaan di FEB. Kenapa? Karena mahasiswa FEB ini rata-rata mereka adalah bagian dari mahasiswa yang memang berkecimpung di bidang sosial humaniora, sehingga mereka kemudian itu anak-anaknya cukup aktif ya dalam bersosialisasi dan seterusnya. Kita ada 31 lembaga kemahasiswaan yang ada di FEB. Dan kemudian terlihat juga dari prestasi mereka itu cukup banyak, baik itu nasional maupun internasional, walaupun kemudian di tahun 2021 semakin berkurang untuk internasional karena kita mungkin mengalami kendala terkait dengan pandemi. Untuk prestasi mungkin nanti bisa dilihat bahwa sebetulnya salah satu kita kemarin 2021 itu ada mahasiswa yang mengikuti ISMA merupakan mahasiswa terbaik, award terbaik untuk ISMA, dan juga kita punya mahasiswa yang memang terpilih sebagai mahasiswa berprestasi atau Mawapres. Yang lain-lainnya kemudian saya bisa skip, termasuk untuk prestasi di bidang Fonda. Nah ini yang paling penting mungkin ya, bagaimana sebetulnya jalur masuk FEB dan keketatan prodi di tahun 2021, ini adalah jalur masuk ke FEB Unpad berdasarkan prodi-prodinya. Mungkin ini bisa di-capture ya, barangkali silahkan. Untuk S1 akuntansi itu bisa masuk jalur mana saja, semua bisa masuk. Ya, SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, Prestasi, dan Internasional. S1 Ekonomi, sekarang itu namanya berganti menjadi S1 Ilmu Ekonomi. Ini belum saya ganti, mohon maaf. Dia juga masuk dari berbagai jalur. S1 Manajemen juga termasuk berbagai jalur, termasuk jalur internasional dan prestasi. Untuk ekonomi Islam, semua jalur kecuali jalur internasional, dan bisnis digital juga semua jalur kecuali jalur internasional. Untuk diploma 4, semuanya masuk lewat jalur SMUP atau Mandiri, ya, dan kemudian juga jalur prestasi. Seperti ini yang mungkin bisa di-capture oleh adik-adik semua. Untuk keketatan masuk diterima di FEB 2021 ya, diterima dan peminat, ini mungkin juga bisa di-capture oleh adik-adik berapa sih yang mendaftar dan berapa sih yang diterima untuk 2021 SNM, SBM, dan juga Mandiri. Ini silakan saya berikan waktu untuk meng-capture. Untuk S1, karena S1 kita itu ada 5 program studi S1. Lalu untuk yang D4 ini adalah keketatannya, peminat dan yang diterima di tahun 2021, ini bisa di-capture juga, silahkan berdasarkan data yang kami punya.
Jadi nanti adik-adik bisa memilah-milah mana yang mungkin akan adik-adik masuki. Tapi tidak juga berarti kita menurunkan keinginan kita ya. Kalau adik-adik ingin kuliahnya di akuntansi perpajakan, tetap optimis, semangat bahwa Anda bisa masuk ke akuntansi perpajakan. Dan ilmunya lebih spesifik lagi gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang penting banget. Ini penting banget. Kenapa? Karena ini adalah International Undergraduate Program. Tahun ini, mulai dengan tahun ini, kita menerima IUP itu tidak menggunakan lewat SMUP biasa, tetapi kita jalur khusus sendiri. Di sini kami menggunakan nilai rapot dan juga nilai TOEFL. TOEFL-nya cukup tinggi, kalau bisa harus lebih dari 500, dan yang pasti adalah harus TOEFL yang valid ya, dari lembaga-lembaga yang terpercaya. Utamakan dari lembaga-lembaga tes yang memang terpercaya dan juga terakreditasi dan juga memang di bawah naungan PTN. Usahakan seperti itu, termasuk diantaranya TOEFL internasional dan juga IELTS internasional. Rata-rata yang masuk saya lihat kemarin adalah dengan IELTS yang cukup bagus, antara 6,5 dengan 7, walaupun kami masih melakukan seleksi. Sekarang ini sudah masuk ke batch 2, jadi kemarin sudah tutup batch 1, sekarang ada batch 2. Silakan adik-adik masih terbuka untuk mengikuti program IUP di FEB dengan masuk lewat batch kedua. Program studinya cuma 3, Accounting, Management, and Economics untuk yang S1 jika akan mengikuti IUP. Dan untuk IUP ini FEB cukup leading. Kenapa? Karena kita sudah punya IUP sejak tahun 2010, sehingga kemudian kami sudah punya banyak sekali graduate, termasuk diantaranya program-program seperti misalnya double degree ataupun exchange. Ini ada beberapa foto-foto yang memang kakak-kakak kelas yang memang sudah exchange ke beberapa universitas, termasuk diantaranya Barcelona, Prancis, dan ke Amerika untuk accounting. Ini beberapa data terkait dengan mahasiswa kita double degree ataupun action atau short program sejak tahun 2011 yang kita punya cukup banyak. Jadi kami memang sudah terbiasa melakukan program-program internasionalisasi, termasuk terakhir itu kemarin walaupun pandemi kami mengadakan virtual summer program dengan peserta kurang lebih 404 dari berbagai negara, dan kita senang karena kita bisa menerima mereka berinteraksi dengan mahasiswa FEB Unpad. Dan yang terakhir banget itu kita tetap mengirimkan mahasiswa walaupun dalam kondisi pandemi ke Switzerland untuk mengikuti double degree. Ini adalah baru kemarin tahun 2020, sehingga kemudian kami kurang lebih sudah ada 7 mahasiswa yang berada di sana dan sudah kembali. Programnya magang dan juga double degree, artinya 1 semester kuliah dan 1 semester mereka melakukan magang di perusahaan-perusahaan di bawah institusi yang disebut sebagai kampus IMI atau International Management Institute. IMI ini sangat bagus, mereka kurang lebih rankingnya 7 atau 11 di dunia terkait dengan manajemen and hospitality. Lalu kemudian untuk ISMA, ini kita juga kemarin selalu mengirimkan mahasiswa, termasuk yang tadi yang terbaik, award terbaik itu dari FEB 4. Ini adalah beberapa media sosial yang bisa diakses, boleh di-capture untuk yang internasional, dan ini adalah juga untuk yang FEB. Boleh dibuka nanti websitenya. Oke, hatur nuhun Bu Alfia, ini lengkap sekali ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Adik-adik sekalian, Ibu Bapak, wah ini luar biasa ya caranya, adik-adik penuh semangat, terlihat dari antusiasmenya mengikuti acara sedari awal sampai akhir nih. Nah, ini pastinya yang paling ditunggu-tunggu sesuai janji kita bahwa untuk menutup kegiatan hari ini, kiranya saya mohon perkenannya dari Pak Dandi Supriyadi, MA SUT PhD, selaku Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Pajajaran, untuk berkenan menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan seleksi SMUP 2022 ini.